Disinilah Pak Lampir mulai berkelana, mencari janda. Si Tono pun menepati janjinya, dengan membeli bondon umur 30 tahun. Brother dan para ngocokers, kumaha cager. Nah kali ini, gua akan menceritakan sebuah kisah menyeramkan, yang hampir semua orang tidak tahu, yaitu legenda sang Pak Lampir. Ya lu gak salah dengar, kecuali lu tuli. Dia adalah mantan suami Mak Lampir, ayah kandung si Gerandong. Kalian pasti teringat kembali dong, si Gerandong yang dulu pernah nongol di Indosiar. Di sini gua akan fokus menceritakan Pak Lampir alias mantan suaminya Mak Lampir, karena sosok ini tidak pernah diceritakan oleh siapapun, apalagi di layar TV. Nah kalian pasti penasaran dong, sampai nendang pintu sambil minta dibeliin Honda Stylo 160. Oke lah langsung saja ke ceritanya. Tahun 1990, ketika Mak Lampir mulai dikenal, dan menjadi teror di kampung dekat Gunung Merapi. Di tahun 1999 juga, kisahnya dijadikan sinetron di Indosiar. Nah di tahun inilah Mak Lampir menggugat cerai Pak Lampir, di Pengadilan Agama kelas 7. Disinilah, Pak Lampir mulai berkelana, mencari janda. Suatu hari dia memulai perjalanan dari Gunung Merapi ke arah ujung Kulon. Singkat waktu sampailah dia di sekitaran Banten. Dia pun menetap di sana di suatu guha. Namun dia bertemu makhluk tinggi besar, perut bucitrek, alat vital sebesar kepalan tangan yang langsung menyerangnya, seketika. Bagaikan Peter Parker, Pak Lampir refleks menghindari pukulan cepat tersebut. Dan usul punya usul, ternyata makhluk tersebut adalah penunggu sebelumnya guha tersebut, yang baru pulang mencari mangsa. Di sana Pak Lampir tidak banyak basa-basi, karena sedang banyak pikiran baru saja jadi duda. Dia langsung mengeluarkan ulti, ilmu kanuragan ultimate super sakti, dan pukulannya telak mengenai otong makhluk besar tersebut. Bruk tumbang. Kebetulan ada seorang kades yang melihat kejadian tersebut, dan langsung menghampiri Pak Lampir. Pak Kades bertanya, "Siapa Kisanak yang telah mengalahkan genderuwo yang banyak menculik gadis di sini? Dan saya mengucapkan terima kasih." Sambil menyodorkan uang 100.000. Ingat ya uang 100.000 di tahun 1999 cukup gede untuk beli bondon 3. Pak Lampir menjawab, "Nama saya Ki Lampirun, biasa dipanggil Pak Lampir," sambil diambil uang 100.000 dari Pak Kades. Dalam hati Pak Lampir berkata, "Lumayan 100.000, buat jajan malam, masih kembalian lagi." Pak Kades langsung menyambutnya untuk segera ke rumahnya, meskipun dalam hatinya agak sedikit aneh dengan penampilan Pak Lampir, yang seperti dukun tingkat Mythic Glory. Tapi Pak Lampir menolak, dan ingin menetap saja di guha tersebut. Pak Kades pun mengiyakan keputusannya sambil pamit pulang. Pak Kades pun berencana memberitahukan kepada warganya bahwa, genderuwo yang selalu menghantui warga setempat, telah dikalahkan seorang abah-abah asing. Nah apa yang terjadi setelahnya? Apakah Pak Lampir akan mendapat janda atau jajan malam terus? Langsung saja ke ceritanya, tanpa basa-basi busuk, tanpa minjem duit 100. Ketika Pak Kades berpamitan, lalu sampailah di lapangan tengah kampung, sambil pakai toa. Pak Kades memberitahukan kepada warganya, bahwa genderuwo yang suka meneror warga, telah dikalahkan Pak Lampir. Sontak para warga berkumpul dan bersorak ria, sambil bilang XNXX aka. Para warga pun penasaran dan ingin sekali melihat sosok Pak Lampir yang sudah mengalahkan genderuwo tersebut. Namun Pak Kades melarangnya melihat sekarang. Karena waktu sudah mau maghrib dan takutnya Pak Lampir ingin beristirahat dan ngocok. Di sisi lain, pemuda Gumasep dan koboi kampung yang sok jago, merasa risih. Karena takut tersaingi oleh pria yang telah mengalahkan genderuwo. Sontak kedua pemuda itu, merencanakan sesuatu, untuk mengeroyok Pak Lampir sampai yutah ugar. Jam 9 malam pun tiba. Dua pemuda yang ingin baku hantam dengan Pak Lampir itu, bernama Tono dan Pepek. Mereka berdua mulai menghampiri tempat istirahat Pak Lampir. Sambil mengendap-endap memakai topeng cangcut randa ukuran XL. Mereka pun masuk ke dalam guha. Lalu, tiba-tiba, muncullah Pak Lampir secara tiba-tiba di depannya, seperti Rey Mysterio yang mau masuk ring. Mereka berdua tak tahu bahwa Pak Lampir sakti OP, seperti Martis pertama muncul. Pak Lampir bertanya, "Mau apa kau pemuda tolol?" Tono mulai gemetar, tapi Pepek menjawab, "Gua dengki sama lu aki-aki edan, gara-gara lu ngalahin genderuwo, gua gak dapat panggung dan pujian." Pak Lampir menjawab, "Lah terus apa peduli gua bangsat. Sekarang lu berdua mau ngapain?" Pepek menjawab,
mau nembak Otong Lutai, si Pepek langsung mengeluarkan cerulit yang dia sembunyikan di dalam selempaknya. Wus diayunkan ke arah Pak Lampir. Namun dengan enteng, Pak Lampir menangkis cerulit tersebut dengan jari kelingkingnya sambil ngupil. Pupilnya pun dia lempar ke mulut si Pepek. Tono sambil berteriak, "Ampun bah, siksa aja si Pepek, gua jangan." Pak Lampir menjawab, "Pengecut Lotai." Lalu digamparlah si Pepek sampai terlempar 5 meter dan pingsan. Si Tono makin ketakutan sampai cepirit di celana. Pak Lampir berbicara ke si Tono, "Hei pemuda tolol, gua akan ampuni lo, asalkan bawakan janda gurih ke gua. Gua merengseng pengen cepat nikah lagi." Sontak tanpa pikir panjang, si Tono langsung siap gerak melaksanakan perintahnya, asalkan diampuni. Tono berjanji akan kembali dan meminta waktu 2 hari, akan membawakan janda gemoi dan gurih ke hadapan Pak Lampir. Lalu pergilah si Tono sambil lari seperti The Flash. Keesokan harinya, jam 9 pagi warga bersama Pak Kades berdatangan ke guha tempat Pak Lampir menetap. Keluarlah Pak Lampir sambil bilang, "Ada apa ini rame-rame?" Pak Kades menjelaskan bahwa warganya ingin berterima kasih kepadanya, sambil membawa rudut garpit 6 bungkus dan kopi kapal cai 1 renceng. Pak Lampir oke-oke saja, menerima hadiah tersebut, namun selang 15 menit, dia menyuruh warga untuk pergi darinya, karena dia ingin biker alias modal. Keesokan harinya, si Tono pun menepati janjinya, dengan membeli bondon umur 30 tahun seharga 30.000, dan menyerahkannya ke Pak Lampir. Si cewek tak tahu dia akan diserahkan ke abah-abah tersebut. Sontak si Bondon kaget ketika tahu akan diserahkan ke Pak Lampir. Pak Lampir auto merengseng melihat kegemoyan Bondon tersebut, dan langsung cocok. Namun si Bondon ingin kabur dan berteriak, "Tidak!" Si Pak Lampir gercep menangkapnya, dan memperlihatkan isi dari tas yang dia bawa. Di luar dugaan, isi tas tersebut emas batangan 1 kilogram. Si cewek auto terpukau dan ngomong dalam hati, "Gak apa-apalah tua bangka, yang penting harta melimpah, lagian umurnya takkan lama." Fixlah mereka akan menikah. Nah, di sini gua akan skip saja ya dengan apa yang terjadi dengan mereka. Namun seminggu kemudian, Pak Lampir dan si Bondon resmi menikah di kawah, dan hidup bersama di dalam guha. Tamat. Edan, ending yang membagongkan ya, gua juga jadi bingung. Mengerikannya di mana ya, tapi gak apa-apalah, yang penting gua udah ceritain. Segitu saja mungkin cerita dari gua tentang Pak Lampir, mantan suami Mak Lampir. Terima kasih yang telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye.